Oke, kita akan memulai sesi berikutnya yaitu training khusus mengenai edge lock teknologi. Oke, pada sesi hari ini seperti biasa saya minta pada Bapak sekalian untuk mematikan handphone sehingga tidak sampai suaranya mengganggu karena kita akan adakan sesi rekaman pada hari ini. Oke, terima kasih. Nah, seperti kita ketahui Bapak sekalian, selama beberapa tahun terakhir kita sudah banyak berbicara mengenai business opportunity dari edge lock. Dan tentunya tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai apa itu edge lock. Dan apa yang akan ditrainingkan hari ini adalah untuk mengupgrade, untuk menambahkan pengetahuan Anda mengenai apa itu edge lock. Oke, nah tentunya pada saat Anda bertemu dengan seseorang yang baru, tugas Anda bukannya menceritakan semua yang Anda ketahui mengenai edge lock. Karena ini adalah pengetahuan yang lebih detail, yang lebih mendalam. Sebelum saya memulai menjelaskan mengenai apa itu edge lock, ada satu hal yang saya ingin trainingkan kepada Anda, beritahukan kepada Anda bahwa para saintis yang ada di balik perusahaan yang namanya Nu Skin Enterprise ini, kita memiliki lebih dari 70 PhD level scientist. Apa itu artinya? Artinya kita memiliki lebih dari 70 profesor yang bekerja di Nu Skin Enterprises. Jadi pada saat Anda mendengarkan perusahaan-perusahaan yang mengatakan, oh ya kami memiliki banyak ilmuwan di perusahaan kami yang membantu development maupun research dari produk-produk yang mereka miliki. Mereka bisa mengatakan banyak ilmuwan dibandingkan dengan banyak profesornya. Itu sudah berbeda sekali Bapak sekalian. Dan tentunya memiliki para PhD ini tidak luput dari bagaimana Nu Skin memiliki kerjasama yang begitu luar biasa dari yang namanya Dewan Penasehat Ilmiah atau Scientific Advisory Board. Mengapa saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Kalau Anda bertemu dengan para mereka yang berasal dari medical professional dan mereka banyak melakukan penelitian. Nama-nama ini sangat tidak asing bagi mereka Bapak sekalian. Dan yang saya tahu satu hal adalah bahwa hampir setiap dari mereka di sini adalah para milioner. Apa artinya milioner? Mereka adalah jutawan dalam US dollar. Kenapa kok bisa jadi jutawan? Karena begini Bapak sekalian. Mereka adalah para ilmuwan yang sudah memiliki begitu banyak penelitian, yang penelitiannya dipatenkan dan bahkan paten tersebut sudah menghasilkan berbagai macam produk. Baik untuk pengobatan medis maupun untuk supplementation. Dan Anda bayangkan kalau Nu Skin memiliki mereka ini, para penasehat ilmiah ini. Istilah begini Bapak sekalian, sebagai sebuah perusahaan, kalau Anda mempunyai sebuah perusahaan dan Anda harus mempunyai pegawai. Anda mending memilih pegawai yang sudah milioner atau mending memilih pegawai yang biasa-biasa Bapak sekalian. Jawabannya benar sekali, milihnya yang biasa-biasa. Karena kalau yang sudah milioner, ngaturnya nggak bisa, sulit diatur. Ya kan? Tapi kenapa Nu Skin memilih mereka untuk bekerja sama dengan Nu Skin? Karena Nu Skin mau memastikan mereka itu impartial. Impartial artinya tidak memihak. Apa yang mereka katakan, mereka nggak mau dikontrol oleh Nu Skin. Ini yang penting dari perusahaan kita Bapak sekalian. Dibandingkan dengan kebanyakan perusahaan yang lain yang mengontrol ilmuwan, maunya ngatakan apa, tanya dulu sama perusahaan, menguntungkan atau tidak. Ini penting sekali. Karena apabila Nu Skin tidak bisa mengontrol mereka, kita bisa memastikan bahwa setiap teknologi dan produk yang keluar di market di pasaran sana adalah sesuai dengan apa yang sudah diteliti dan dibuktikan. Dan harus aman dan harus terbukti. Oke, nah berikutnya. Apa itu mengenai yang kita panggil namanya edge lock atau genetic expression technology. Jadi kalau kita katakan bahasa Indonesianya adalah ekspresi genetika. Apa sih namanya ekspresi genetika itu? Kita bisa mengibaratkan ekspresi genetika adalah seperti aktivitas genetika. Oke, nah di sini saya katakan bahwa yang pertama, bagaimana cara kerjanya dari genetic expression tersebut? Yang pertama adalah kita memastikan kalau sudah berbicara mengenai anti-aging, kita berbicara mengenai mencari sumbernya. Bukan cuma mengatasi tanda-tanda penuaan saja. Ini penting sekali ya, memastikan anti-aging dari sumbernya. Dan kedua, banyak yang bertanya, Pak, kok kata-katanya pakai genetik, ini apa enggak berbahaya?
Apa nggak berhubungan dengan yang namanya genetic engineer product, itu produk-produk yang di engineered secara genetika. Kita nggak ada hubungannya dengan mereka, Bapak sekalian. Kita nggak tidak memodifikasi genetika, kita tidak mere-engineer genetika, tapi kita hanya mempengaruhi ekspresi genetikanya, mempengaruhi aktivitas dari genetika tersebut. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa Anda sadari, pada saat Anda duduk sana, pada saat Anda sedang bernapas, sedang stres, sedang makan, sedang mungkin kalau ada yang rokok, Anda secara nggak sadar rokok Anda mempengaruhi ekspresi genetika Anda. Kalau Anda sukanya makan atau minuman Coca-Cola, Anda secara nggak sadar Coca-Cola tersebut mempengaruhi ekspresi genetika Anda. Bagi Anda yang sukanya berolahraga, tanpa Anda ketahui ekspresi genetika Anda itu terpengaruhi. Jadi ekspresi genetika manusia setiap detik, setiap menit, setiap jamnya itu selalu berubah-ubah. Jadi ingat, kita nggak mengubah DNA seseorang, kita nggak mengubah genetika seseorang, kita hanya mempengaruhi bagaimana ekspresinya dijalankan atau diaktivitaskan, oke? Nah, tentunya pada saat kita mengatakan bahwa Edgelog menggunakan sumber-sumber dari bahan alami, kita hanya menggunakan yang nutrisi yang benar-benar alami, Bapak sekalian. Oke? Dan kita harus mempunyai kemampuan untuk membuktikannya secara ilmiah. Nggak bisa cuman ngomong doang. Ini yang penting juga. Bagian dari 6S proses 6S. Berkata yang terakhir berbicara mengenai substantiation. Artinya apa yang kita bicarakan harus bisa diteliti dan dibuktikan. Tentunya ada tahapan-tahapannya. Pembuktian langsung dengan ilmuwan oleh New Skin. Nanti pembuktian oleh pihak ketiga. Memasuki level yang namanya double blind placebo control study. Itu semua dilakukan oleh New Skin. Berikutnya, ini hanya gambar animasi yang mengatakan bahwa Edgelog berbicara bagaimana New Skin bisa mengatasi penuaan langsung dari dalam, langsung dari sumbernya. Jadi pada saat kita berbicara begitu banyak tanda-tanda penuaan, mungkin dari penampakan penuaan, mungkin dari turunnya kesehatan manusia, pada saat kompetitor berusaha mengatasi tanda-tanda penuaannya saja, New Skin sudah langsung masuk ke dalam sumber dari penuaan tersebut, yaitu melalui genetic expression. Jadi satu slide ini kurang lebih memberikan gambaran singkat mengenai perbedaan produk kita sebagai produk anti-aging dibandingkan dengan hanya produk skincare mungkin yang mengatasnamakan anti-aging, atau mungkin juga produk supplementation yang mengatasnamakan anti-aging juga. Karena Anda bayangkan begitu banyak permasalahan mengenai kesehatan Bapak sekalian, baik itu mengenai aging, penampakan kulitnya yang bertambah tua. Mungkin masalah jantungnya mulai bermasalah, mungkin kolesterolnya semakin tinggi. Kita berbicara bagaimana obat-obatan yang ada selalu berusaha menghilangkan simptom, hanya menghilangkan tanda-tandanya saja. Coba kita pelajari terlebih dahulu bagaimana genetika itu bekerja dalam tubuh kita. Ya, yang pertama kita lihat. Ini adalah gambaran tubuh manusia yang memiliki organ. Ada organ jantung, ada organ paru-paru, kulit, dan lain macam sebagainya. Dan kalau kita mau mengambil satu contoh organ, kita ambil organ yang namanya jantung. Ya, jadi dari tubuh manusia yang lengkap, kita keluarkan organ jantungnya. Kalau kita mau ngambil satu secuil sebagai sampel dan kita lihat melalui mikroskop, itu kita panggil namanya tissues atau jaringan. Dari jaringan tersebut kalau kita ambil dan lihat melalui elektron mikroskop, kita kurang lebih melihat yang seperti ini. Ini gambar animasi, bukan gambar sebenarnya. Animasinya kurang lebih terlihat seperti ini Bapak sekalian. Di dalam sel, seringkali saya masih ingat waktu SD dikatakan bahwa sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Oke, sel adalah bagian yang terkecil. Ternyata Bapak sekalian, itu kan pengetahuan untuk kelas SD. Pada saat kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam sel masih ada yang namanya inti sel, ada yang namanya kromosom di dalam inti sel, ada yang namanya mitokondria di dalam sel. Kita mengetahui bahwa ternyata sel itu bukan benar-benar bagian yang terkecil. Tapi kita mengetahui bahwa ternyata kalau ditarik lebih dalam lagi, ada yang namanya uraian ini DNA Bapak sekalian. Anda mungkin seringkali mendengar, oh kalau mau ngetes ini anaknya benar, anaknya dia atau bukan. Jangan-jangan cuma ngaku.
Ngetesnya melalui DNA. Seringkali dengar seperti itu Bapak sekalian ya. Ya, jadi pada saat ngetes DNA memang benar. Itu adalah ilmu-ilmu yang saat ini semakin lama semakin murah dan semakin mudah dilakukan. Tapi yang namanya genetika Bapak sekalian itu lebih kecil lagi daripada DNA. Jadi kalau yang namanya helix atau double helix itu adalah rantai dari DNA tersebut. Genetikanya itu adalah yang garis-garis ini loh Bapak sekalian. Garis ini adalah genetikanya. Dan satu sel tubuh kita itu bisa memiliki kurang lebih antara 20.000 sampai 25.000 genetika. Oke? Dan intinya genetika itu mengatakan kepada sel, kamu tuh harus ngapain sih? Saya ambil contoh. Ibu rambutnya asli keriting atau dikeriting? Aslinya keriting. Ibu ini memiliki genetika yang keritingnya itu dalam keadaan on, dalam keadaan menyala. Rambut saya lurus. Apakah saya mempunyai genetika keriting? Ada jawabannya, tapi dalam keadaan off. Demikian juga kalau mata saya warnanya berbeda, ada yang biru, coklat, hijau, ada juga rambutnya berbeda, bukan berarti saya nggak punya genetikanya rambut pirang. Saya punya, tapi dalam keadaan off. Makanya kenapa kita memiliki 25.000 ini, setiap genetikanya memberikan instruksi bagaimana sel itu harus beraktivitas. Oke, ini penting sekali karena kenapa? Kalau kita menguasai genetikanya, kita bisa menguasai selnya bagaimana harus beraktivitas. Kalau selnya kita kuasai, kita bisa menguasai jaringannya. Kalau jaringan kita bisa kuasai, kita bisa menguasai organnya. Kalau organnya bisa kita kuasai, kita menguasai kesehatan secara keseluruhan. Sebaliknya juga Bapak sekalian, kalau genetikanya berekspresi dengan sehat, maka selnya akan berekspresi dengan sehat juga. Jaringannya sehat, organnya lebih sehat, badan kita juga lebih sehat. Nah, bagaimana dengan kompetitor kita Bapak sekalian? Kompetitor kita nggak memiliki kemampuan di sini. Kompetitor kita mandeknya ada di sini. Hanya di jaringan saja. Apakah nanti genetikanya sudah diberikan nutrisi yang benar apa enggak? Mereka enggak bisa tahu. Dan dengan memiliki kemampuan seperti ini, kita memiliki yang namanya unlimited possibility. Sebuah kemungkinan yang hampir tidak ada batasnya. Jadi langkah pertama, apa yang esok lakukan? Anda mungkin akan lihat banyak sekali ini apabila mendengarkan training dari corporate atau dokumen-dokumen literatur dari Nu Skin. Ada 3 langkah untuk menjelaskan mengenai Edgelok. Yang pertama adalah berbicara mengenai temukan genetika yang berhubungan dengan usefulness. Artinya dari 25.000 genetika yang ada, baik itu mungkin yang di kulit, kalau saya ambil ada 25.000 per titiknya misalnya ya, atau mungkin yang ada di jantung saya atau di otot saya, harus nyari dari 25.000 genetika tersebut yang mana yang berhubungan dengan usefulness, yang berhubungan dengan awet mudanya. Karena ingat tidak semua genetika berhubungan dengan awet muda atau penuaan. Lebih banyak berhubungan dengan yang lain-lain. Misalnya DNA atau genetika saya di kulit sama di kulit sini ya wajah. Sama yang ada di jantung genetikanya sama enggak? Sama. Tapi genetikanya yang di kulit memberikan instruksi yang berbeda yang berhubungan dengan aktivitas kulit. Kan ada 25.000 Bapak sekalian. Ya, jadi 25.000 artinya ada yang memberikan instruksi agar ini jadi kulit dan beraktivitas kayak kulit. Yang di jantung memberikan instruksi yang berhubungan dengan jantung. Jadi bayangkan tubuh manusia ini memiliki kamusnya sendiri, selnya mana, harus genetikanya berjalan seperti apa. Ini sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, ingat dari 25.000 tersebut harus ditemukan yang mana yang berhubungan dengan usefulness atau kemudaan seseorang. Atau dalam kurung juga penuaan. Genetika mana yang berhubungan dengan penuaan. Kalau ketemu karena itu bisa dibantu untuk diubah ekspresinya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak sekalian. Kalau kita memasukkan jaringan kulit saya ke sini ya, maka akan keluar namanya genetic map. Namanya jangan diapalin, pokoknya peta dah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Petanya ini yang ada lebih dari 20.000 genetika di sini. Bisa ketahuan nggak yang mana yang berhubungan dengan kemudaan? Nggak bisa Bapak sekalian. Makanya kenapa dibilang udah penelitian 30 tahun itu loh.
Tujuannya untuk nyari yang mana yang berhubungan genetika mana, yang berhubungan dengan kemudaannya kulit, kemudaannya otot. Kalau otot yang mana mempengaruhi mitokondrianya. Kalau misalnya untuk yang lemak yang mana mempengaruhi fat storage-nya, pembangunan ototnya, itu membutuhkan waktu. Sehingga kalau Anda mendengarkan Joe Cheng mengatakan bahwa kita meninggalkan kompetisi kita selama 30 tahun. Ini artinya Bapak sekalian. Karena sangat rumit dan membutuhkan pekerjaan yang sangat-sangat panjang sekali. Oke. Nah, hasilnya kurang lebih akan kelihatan gambar yang seperti ini. Akan ada set, ini satu set ya, satu set genetika yang mana menunjukkan aktivitasnya itu harus berekspresi lebih tinggi atau berekspresi lebih rendah. Kalau rendah bisa jadi dia menjadi off, kalau tinggi sekali dia bisa berarti menjadi on. Itu aja mainnya. Jadi ekspresi genetika itu kayak switch on off ya. Oke, berikutnya. Kita mengetahui persis sekali Bapak sekalian dan saya seringkali katakan bahwa penuaan yang kelihatan hanya di jaringannya saja. Oke, yang mana nanti visible, terlihat dalam bentuk yang organ kulit kelihatan, tanda-tandanya kelihatan semua, garis kerutnya semakin banyak, mungkin semakin menurun ya kulitnya juga, selulit penumpukan lemaknya semakin banyak, semakin nggak dimakani, tapi kok semakin menumpuk lemak juga, itu semua mainnya di ekspresi genetika. Bahkan kalau sudah mencapai tua, mulai punya problem dengan tekanan darah, gula darah, mulai pikun, stroke, fungsi mata menurun, jantungnya problem, ginjalnya mulai problem, ada asam urat. Semuanya Bapak sekalian berhubungan dengan ekspresi genetika. Problemnya dengan obat-obatan adalah obat-obatannya berusaha menghilangkan simptom, tanda-tanda. Dan kita udah tahu persis begitu banyak obat-obatan yang hanya boleh dikonsumsi selama sakit. Nggak bisa untuk 20 tahun. Jaga agar tekanan darahnya nggak naik. Nggak bisa selama 30 tahun. Jaga agar kolesterolnya bisa dalam level yang rendah. Karena itu akan mempengaruhi organ-organ yang vital dalam tubuh Anda. Sehingga Anda bayangkan ini menjadi industri, ya, obat-obatan menjadi industri yang nilainya ratusan triliun. Yang mana kita bisa mempunyai sebuah solusi. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk melengkapi. Perlahan-lahan bisa digantikan apabila mau mengikuti pola hidup yang lebih sehat. Langkah kedua Bapak sekalian. Sesudah ketemu, jadi dari 20.000 lebih genetika tersebut yang banyak sekali. Kalau udah ketemu yang mana yang berhubungan dengan usefulness, dengan awet mudanya, mereka perlu dikelompok-kelompokkan. Kenapa perlu dikelompokkan? Karena fungsi kulit yang berhubungan misalnya dengan kelembapan, dengan kolagen, dengan pori-pori, itu perlu dikelompokkan menjadi yang namanya use gene cluster. Anda akan lebih banyak mendengarnya nanti YGC, use gene cluster. Yang berhubungan misalnya dengan mitokondria. Yang mana mitokondria perlu dibantu untuk membakar energi lebih baik. Membuang ampas-ampas sisa pembakaran lebih baik. Yang mana kalau kita semakin tua, kedua fungsi itu udah nggak bisa dilakukan dengan baik oleh mitokondria. Ini dikelompokkan menjadi satu yang namanya use gene cluster. Kemampuan tubuh Anda untuk tidak menyimpan lemak. Kemampuan tubuh Anda untuk mengolah protein menjadi otot yang baik. Kemampuan tubuh Anda untuk mengambil energi dari jaringan lemak. Itu semua dikelompokkan jadi satu use gene cluster. Kelompok genetika ya yang berhubungan dengan usefulness. Sehingga Anda bisa melihat yang seperti ini Bapak sekalian. Ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik, nggak terlalu teknis karena kemampuan Nuskin saat ini adalah mengatakan kalau mereka mengambil sampel jaringan jantung dimasukin ke alat ini namanya gene chip, langsung keluar peta genetikanya. Ingat peta genetika tadi nggak menyaring, keluarnya 20.000 lebih. Tapi yang Nuskin miliki adalah bagaimana menyaring 20.000 lebih genetika tersebut untuk mengetahui yang mana nih dari yang jantung yang berhubungan dengan usefulness. Sehingga dikelompokkan menjadi use gene cluster. Oke, demikian juga untuk otot. Ini kita banyak pakai di TR90. Memastikan agar seseorang selama program turun berat badannya bukan gara-gara kehilangan otot. Karena kalau kehilangan otot ngukur berat badan gampang turunnya. Tapi habis itu nanti membal, naik lagi menjadi lebih gemuk. Pada saat mereka memasukkan jaringan otot ke dalam gene chip ini langsung kelihatan peta genetika yang mana.
Keluarnya berapa banyak? 20.000 lebih. Kemampuan New Skin untuk memfilter 20.000 lebih tersebut yang mana yang berhubungan dengan mengenai kemudahan otot atau mungkin mengenai mitokondria atau apapun itu bentuknya ya. Berikutnya. Sehingga Anda melihat Bapak sekalian, Edgelock ternyata bukan produk. Edgelock ternyata adalah sebuah teknologi. Yang mana nanti kalau mau berhubungan, apakah nanti berhubungan sama organ tertentu yang mau ditargetkan oleh New Skin yang mengalami penuaan, apakah itu otak, jantung, liver, ginjal. Mereka bisa menggunakan metode yang sama, teknologi yang sama, menghasilkan produk-produk yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Sehingga Anda melihat slide seperti ini, mulai kita diperkenalkan dengan Edgelock Galvanic Spa dan Transmission Set yang per hari ini saja Bapak sekalian penjualannya itu masih meningkat terus nggak habis-habis. Karena kita berada di sebuah market yang memang populasinya nggak bakalan habis-habis. Ini penting. Kembali lagi karena kita menjadi satu-satunya perusahaan di seluruh dunia yang mampu melakukan teknologi ekspresi genetika yang berhubungan dengan usefulness, dengan awet muda. Oke? Dan kita ngelihat dengan Body Galvanic Spa dan R-Square dan memasuki TR90 dan saya jamin Bapak sekalian memasuki tahun 2015 ke tahun 2017 akan ada produk-produk baru yang bahkan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang sudah Anda lihat per hari ini. Balik lagi ujungnya kemana Bapak sekalian? Tergantung Anda ngelihatnya sebagai konsumen atau sebagai pebisnis. Seorang konsumen, Pak saya nggak sabar Pak kepengen pakai produk berikutnya yang ada. Seorang pebisnis, Pak saya mau siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Mi plus. Nggak yakin. Mi plus. Oke, siap-siapnya Mi plus for selalu. Sehingga kita melihat misalnya untuk kulit wajah, ingat ya kulit wajah tadi Anda bisa diambil genetikanya, disaring. Yang mana yang berhubungan dengan fungsi untuk mitokondria, untuk elastin, untuk kelembapan, untuk struktur poliporinya. Sehingga mengeluarkan produk-produk seperti Galvanic Spa dan Transmission Set. Untuk kulit badan, metabolisme lemak, pengencangan, selulit keluar yang namanya Galvanic Spa Body. Untuk mitokondria, dua fungsi utama untuk renew dan recharge. Keluar yang namanya Edgelock R Quadrat. Dan yang terakhir yang sedang kita persiapkan untuk launching di akhir tahun ini berbicara mengenai TR90 yang mana bisa membantu membakar lemak dan mempertahankan atau membangun otot Anda. Oke. Berikutnya langkah ketiga dan langkah terakhir berbicara mengenai mereset use gene cluster. Reset itu apa sih Bapak sekalian? Kok rasanya bahasanya nggak nyaman didengar. Kalau Anda pernah bekerja dengan komputer atau bagi yang punya BlackBerry, sering ngehang nggak BlackBerry-nya? Nah, kalau udah ngehang apa yang Anda lakukan? Di restart ulang, cabut baterainya, sehingga kita harapkan BlackBerry tersebut akan beraktivitas seperti kondisi semula, seperti kondisi awal. Demikian juga kalau Anda punya komputer, laptop yang mana mungkin sering hang, Anda reset sehingga itu di restart sehingga beraktivitas, kita harapkan beraktivitas seperti awal. Yang dimaksudkan dengan mereset use gene cluster berbicara mengenai bagaimana kita ingin. Kalau saya sekarang usianya 40 tahun. Genetika saya sudah berusia kurang lebih 40 tahun juga. Aktivitas-aktivitas genetika saya mengatakan bahwa saya harus beraktivitas organnya, otaknya, kulitnya kayak orang yang berusia 40 tahun. Pada saat New Skin mengatakan Edgelock mereset genetika saya, diharapkan adalah minimum saya bisa turun ke 30 tahun. Syukur-syukur kalau bisa 20 tahun. 10 tahun saya nggak mau. Oke. Nah, jadi dengan mundur kurang lebih 10 tahun. Dengan semakin banyaknya produk-produk Edgelock yang akan dilaunchingkan. Mungkin bagi Anda yang berusia 60 tahun, Anda akan melihat bahwa turunnya 20 tahun itu akan menjadi luar biasa sekali. Baik itu yang berhubungan dengan stamina, berhubungan dengan fungsi otak, fungsi jantung, fungsi kulit Anda, kemampuan badan Anda untuk mengolah lemak, mengolah otot Anda, itu akan menjadi sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi langkah terakhir adalah mereset. Jadi pertama mencari, kedua mengelompokkan, ketiga adalah meresetnya. Ini penting sekali.
Sehingga Bapak sekalian, saya kasih contoh ya, ini gambaran animasi saja. Yang mana seseorang yang mempunyai ekspresi genetika muda itu kurang lebih akan mempunyai peta genetika yang seperti ini. Hijaunya banyak di atas, titik-titiknya yang merah jauh lebih sedikit. Setiap garis ini Bapak sekalian ya, setiap titik ini adalah titik genetika. Kalau Anda lihat kota-kota kecil ini ya, itu klaster. Dibandingkan dengan kelompok genetika yang berekspresi tua. Kita lihat bedanya hampir seketika terlihat. Yang banyak hijaunya adalah merah, yang banyak merahnya adalah hijau. Dia kebalik total. Aktivitas antara genetika tua dan genetika muda. Jadi Anda bayangkan kalau Anda berusia 30 tahun, 40 tahun ke atas di ruangan ini, rata-rata Anda mungkin mempunyai ekspresi genetika yang seperti ini. Lebih banyak merahnya. Benar. Jangan kaget. Berbahagialah. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya pada saat Newskin mengatakan, saya mau mencari kombinasi ingredient yang seperti apa yang bisa membuat peta genetika saya itu mirip dengan yang masih muda. Sehingga mereka nyoba yang ingredient pertama mirip gak dengan yang seperti ini? Yang kedua mirip gak? 3 mirip gak? 4? Paling mirip itu nomor 4 Bapak sekalian. Sehingga mereka tahu bahwa kalau pakai ingredient yang nomor 4 ini akan memberikan ekspresi genetika yang terbaik bagi kita. Pertanyaan saya adalah apakah percobaannya hanya 5 kali Bapak sekalian? Percobaannya itu ribuan kali. Ribuan kali mencoba berbagai macam ingredient yang selama ini Newskin sudah ketahui memberikan benefit terbaik di level jaringan. Dan mereka tahu sudah mencoba kesekian ribu kalinya. Hasil yang terbaik adalah ingredient yang sekian. Sehingga kita tahu bahwa ini membutuhkan waktu juga yang mana kompetisi kita tidak bisa lakukan. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini. Nggak bisa mirip 100%, is okay. Kalau Anda bisa rata-rata memasuki mirip sekitar 70-90% saja sudah sangat baik sekali. Jadi ada yang bertanya, Pak kalau gitu apa yang terdapat dalam S-Log R kuadrat yang ada dalam galvanic spa, yang dalam transmission set, apakah itu kimia Pak? Oke, kalau yang tanya kepada Anda ini kimia atau bukan, Anda jangan kaget, jangan takut. Artinya yang tanya